Puspita Dewi dengan NPM 1707 10200004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal terkait dengan mata kuliah Media Teknologi dan Jaringan Sosial. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai media dan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis, di mana hubungan sosial tersebut berupa hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. Nah, terdapat aspek-aspek yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi termasuk salah satu unsur yang menentukan keberhasilan, tapi kebanyakan komunikasi ini sering tidak dikuasai oleh manusia. Yang kedua yaitu sikap. Sikap dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Misalnya, sikap negatif yang terdapat pada orang-orang. Yang ketiga yaitu norma-norma sosial. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan bahwa norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok tersebut. Selain itu, terdapat pula kualitas komunikasi, di mana komunikasi itu bersifat konsumtif, komunikasi itu bersifat kontekstual, komunikasi itu bersifat beragam, dan komunikasi itu bersifat tidak lengkap. Selanjutnya yaitu motif penggunaan media. Yang pertama, untuk mencari informasi seperti mencari berita atau peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia, atau menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu identitas pribadi, di mana individu menunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, dan mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media. Yang ketiga yaitu integrasi dan interaksi sosial, seperti mencari tahu tentang keberadaan orang lain, memperoleh teman, membantu menjalankan peran sosial, dan untuk menghubungi sanak saudara, keluarga, dan juga teman. Dan yang terakhir yaitu sebagai hiburan, seperti mencari hiburan untuk mengisi waktu dan lain-lain. Nah, terdapat 4 era media. Yang pertama yaitu era tulis. Peradaban Mesir kuno mulai dikenal sejak tahun kurang lebih 600 sebelum Masehi. Itu pula kebudayaan Cina sudah mulai mengenal budaya tulis kira-kira 3505 tahun yang lalu. Yang kedua yaitu era media cetak, ditandai dengan munculnya penemuan mesin cetak oleh LG pada tahun 1450. Yang ketiga yaitu era media telekomunikasi yang ditandai dengan ditemukannya radio telegraf oleh Marquis pada tahun 1897 dan dikembangkan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon. Era yang keempat yaitu era media komunikasi interaktif. Diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet. Selanjutnya yaitu mengenai periode media. Nah, terdapat 5 periode media. Yang pertama yaitu periode tribal, di mana budaya ucap atau lisan mendominasi perilaku komunikasi manusia pada saat itu. Yang kedua yaitu periode literatur, di mana penemuan alfabet fonetis digunakan manusia sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi secara tertulis tanpa interaksi tatap muka. Yang ketiga yaitu periode percetakan, di mana penulisan teks secara massal. Yang keempat yaitu periode elektronik, di mana ditemukannya teknologi komunikasi telegraf yang kemudian berkembang hingga mulai berkembangnya internet. Yang terakhir yaitu era komunikasi interaktif. Di zaman sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat orang-orang yang ketergantungan kepada media. Nah, terdapat faktor penentu ketergantungan pada media. Yang pertama yaitu seseorang akan lebih bergantung pada media yang dapat memenuhi sejumlah kebutuhannya sekaligus dibandingkan dengan media yang hanya mampu memenuhi beberapa kebutuhannya saja. Faktor yang kedua yaitu perubahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan pada institusi, kepercayaan, dan juga kegiatan. Bahasan yang kedua yaitu mengenai konstruksi realitas dalam media.
Menurut Robin Penman, pendekatan konstruksionisme sosial memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tindakan komunikatif bersifat sukarela. Yang kedua, pengetahuan merupakan sebuah produk sosial. Yang ketiga, pengetahuan itu bersifat kontekstual. Selanjutnya, teori-teori menciptakan dunia. Dan yang terakhir, pengetahuan syarat dengan nilai. Itu terdapat bangunan konstruksi sosial, yaitu yang pertama melalui proses mendefinisikan realitas dengan pengetahuan dalam konteks sosial. Yang kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif itu, realitas sosial harus dilihat sebagai berwajah ganda di mana dimensi objektivitas dan subjektivitas berbau. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisa framing dalam media. Nah, framing itu dimaknai sebagai sesuatu pembingkaian atau membingkai suatu peristiwa. Hal ini sangat berperan penting dalam memberikan makna berita kepada pembaca, sehingga sisi yang ingin ditampilkan oleh media massa dapat diketahui oleh khalayak. Nah, terdapat kepentingan framing dalam konstruksi realitas. Yang pertama, yaitu analisis framing digunakan sebagai strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Yang kedua, perspektif ini pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Yang terakhir, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.